mungkin orang mengetahui banyak ya, para masyarakat atau di luar Batam ini melihat bahwa Batam ini adalah kota. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa Batam ini memiliki 64 pulau yang memiliki DPT. Iya. Pulau-pulau kecil. Iya. Nah, mungkin kawan-kawan atau masyarakat di Indonesia tidak tahu bahwa Batam ini memiliki salah satu pulau terjauh. Contoh apa? Pulau Taro. Iya. Maka sebenarnya pendidikan demokrasi dan pelaksanaan teknis itu sudah harus segera kita sosialisasikan. Ya, bagaimana mereka datang itu ke TPS ya, supaya memiliki efisien waktu. Dan juga bagaimana sebenarnya di kita pemilu ini, karena kan ada misinformasi kadang dalam komunikasi. Ya, contoh kecil yang saya informasikan adalah bagaimana mungkin tanda kutip akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Halo teman pemilih, balik lagi di sesi kedua podcast KP Kota Batam. Masih bersama saya Thomas dan tentunya bersama narasumber kita Bapak Aksara Pandapotan Manurung. Baik Pak Aksara, kita lanjut lagi ya bincang-bincangnya. Nah teman pemilih, di sesi yang kedua ini kita akan melihat lebih dalam lagi dari sisi evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu, dan juga langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil nantinya oleh KP Kota Batam, khususnya oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan. Baik Pak Aksara, apa Pak evaluasi yang paling krusial yang menjadi perhatian utama Divisi Teknis Penyelenggaraan KP Kota Batam jika kita merefleksi atau merujuk dari hasil pelaksanaan baik pemilu maupun pilkada pada tahun 2024 lalu di Kota Batam? Silakan Pak. Iya, saya menyimpulkan ke 3 poin ya Pak Thomas ya, berdasarkan pengalaman yang kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah keandalan sistem aplikasi. Yang dalam hal ini adalah Sirekap. Ya. Berdasarkan pengalaman kita, mungkin masyarakat mendapatkan hasil ya dari bagaimana teknis penyelenggaraan menggunakan Sirekap dan bagaimana informasi itu didapatkan oleh masyarakat melalui info pemilu. Nah, kalau kita perhatikan, masyarakat banyak mengkritisi perubahan ya, perubahan by data yang mungkin didapatkan di info pemilu. Tapi sebelum ke situ, saya mengambil dari teknis penyelenggaranya dulu, bahwa para petugas kita yang menggunakan Sirekap. Dalam tulisan saya juga mungkin nanti bisa teman-teman pemilih atau masyarakat Kota Batam melihat ya, tulisan saya, jurnal saya di Sirekap yang Sirekap itu bisa didapatkan di buletin Universitas Riau Kepulauan. Oh, ada ya? Ya, ada tulisan saya tentang Sirekap bersama kawan-kawan ya, jurnal tentang Sirekap. Nah, dalam Sirekap ini saya melihat bagaimana kita butuh kemudahannya dalam pemanfaatan itu, karena memang masyarakat yang kita jadikan jadi petugas di TPS ya secara keseluruhan ya, itu punya proses pemasukan data itu masih terlalu ribet. Ya, itu masukan yang diterima. Ya, gitu. Jadi kita melihat, karena kita kan saat kita mengetahui itu saat kita membintek mereka dan saat sudah terjadi pengaplikasian di masyarakat di TPS oleh petugas KPPS kita, masih ada item-item yang menurut saya itu secara pribadi terlalu kompleks gitu. Ya, artinya apa? Tahapannya itu terlalu panjang. Nah, mungkin dalam penginputan nanti administrasi ke dalam Sirekap itu akan dipermudah gitu ya. Lebih simpel bahasanya. Agar dibuat lebih simpel ya. Iya, dibuat agar lebih simpel dan petugas itu gampang mengakses. Yang pertama. Dan yang kedua adalah mungkin harapannya juga kepada
para pemberi jaringan bagi kita ya, pemberi jaringan bagi kita untuk smartphone ini pada saat pemilihan itu agar dimaksimalkan. Oke, dari Karena segi provider ya. provider dari Jaringan. berbagai provider ya, agar itu dimaksimalkan pada saat pemilih itu, karena memang pada saat itu kita banyak yang sinyal itu terganggu, bermasalah. Karena apa ya, pada saat itu memang digunakan secara menyeluruh. Dan yang ketiga itu saya melihat Sirekap ini perlu bank data yang benar-benar bisa menampung ya, menampung keseluruhan data yang dikirimkan oleh TPS kita, KPPS kita, dimulai dari TPS itu tadi. Karena apa? Ya, solusinya jika memang hal itu tidak bisa ditampung oleh KPU RI secara keseluruhan, bisa ditampung per wilayah. Ada bank data per korwilnya. Nah, yang diawasi oleh KPU RI juga. Nah, jadi sehingga apa? Data itu bisa tertampung secara maksimal loh. Kalau dia hanya di satu bank data mungkin akan bermasalah. Nah, perbedaan daripada konektivitas ya, data yang input, karena memang kalau dia secara keseluruhan mungkin ya pasti akan lelet. Nah, tetapi kalau dia sudah ada per wilayah-wilayah ya, pembagian wilayah-wilayah tentang bank data itu ya, itu pasti akan mempermudah. Ya, itu akan lancar gitu dalam pembukaan pemanfaatan Sirekap, itu akan lancar. Kenapa saya mengatakan itu? Karena bisa kita lihat bagaimana provider-provider lain juga ya, provider yang kita manfaatkan sekarang ini ya sistemnya sama, dibagi per wilayah. Ya kan, dibagi per wilayah sehingga data-data yang kita gunakan lancar gitu. Ya. Nah, tetapi jangan sampai data itu bocor ya, harus diawasi dengan betul. Nah, pemanfaatan itu melakukan kerjasama dengan MOU dengan tim provider yang mengerjakan proyek Sirekap ini betul-betul. Ini yang menurut saya sangat krusial dalam. Dan juga melibatkan pengawas mungkin. Betul. Ya. Nah, terutama juga dengan info pemilu. Info pemilu itu juga bisa dengan adanya pembagian wilayah tadi, info pemilu itu, ya kan, sehingga info pemilu yang didapatkan wilayah Kepri dia langsung otomatis hanya di situ gitu. Jadi tidak terpadu lagi di satu data yang kita katakan big data tadi. Nah, sehingga tidak terjadi miss data di antara daerah dengan pusat dan yang dipublikasikan. Nah, jadi itu akan memudahkan sih, itu masukan saya, dan diikat oleh regulasi. Nah, diikat dari regulasi artinya Sirekap ini tidak hanya alat bantu, bagaimana juga dengan aplikasi-aplikasi seperti Sidali yang kontinuitas diperbaiki terus dan menjadi sebuah aplikasi yang sudah diikat oleh regulasi dan undang-undang tadi gitu. Itu akan mempermudah kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah beban operasional kita di TPS. Ya, ini sangat krusial menurut saya, evaluasi yang kita harus lakukan itu. Kenapa saya katakan gitu? Mungkin ada dua hal yang saya lihat ya, beban operasional di TPS itu. Beban operasional ini maksudnya bicara soal biaya? Bukan. Tetapi bagaimana prosedural dan sistem kinerja. Operasional kinerja yang dilakukan oleh kawan-kawan KPPS. Nah, beban kerja berarti ya, Pak? Beban kerja di KPPS itu, dan juga logistik. Makanya saya katakan tadi beban operasional. Karena di dalamnya ada SDM dan logistik. Nah, itu. Nah, mulai dari logistik dulu. Ya, logistik dulu. Untuk Batam ya. Mungkin orang mengetahui banyak ya, para masyarakat atau di luar Batam ini melihat bahwa Batam ini adalah kota. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa Batam ini memiliki 64 pulau yang memiliki DPT. Pulau-pulau kecil. Nah, mungkin kawan-kawan atau masyarakat di Indonesia tidak tahu bahwa Batam ini memiliki salah satu pulau terjauh. Contoh apa? Pulau Terong. Yang merupakan kecamatan Belakang Padang. Bagian dari kecamatan Belakang Padang. Padang yang merupakan bagian dari kota Batam. Betul. Ya, yang jauhnya itu adalah 1 jam gitu, 45 menit ke 1 jam untuk melakukan transportasi laut. Aksesnya hanya melalui laut ya, Pak? Hanya melalui laut, dan itu pun dapat kita katakan menggunakan kapal-kapal kecil.
ya, kapal-kapal kecil yang dimanfaati masyarakat gitu. Dan ada, kita ketahui juga dalam pembangunan logistik kita perlu dicatat, satu kecamatan di Kota Batam ini ada satu pulau yang hanya bisa dihitung berapa mobil gitu. Belakang Padang itu bisa pengangkutannya hanya pelayanan medis. Contoh, kita sampai menggunakan logistiknya apa? Menggunakan mobil ambulans. Ya, karena hanya memang itu fasilitas yang ada tersedia di sana gitu. Ya, tapi puji Tuhan, logistik kita tepat sasaran dan tepat waktu. Nah, itu atas kerjasama yang luar biasa ya antara masyarakat, stakeholder dengan KPU, sampai ke jajaran KPPS ya, yang didukung oleh pemerintah setempat. Nah, itu bicara di logistiknya gitu. Kalau kita lihat itu masih satu pulau dengan jarak yang jauh, bagaimana dengan 63 pulau lain? Ya, dengan akses hanya bisa kita dapatkan melalui apa? Itu dari hanya melalui kapal kecil. Artinya risikonya tinggi. Ya, risikonya tinggi gitu. Itu dia kalau kita berbicara di logistik. Nah, bagaimana dengan beban KPPS? Ya, KPPS ini kalau berbeda ya, pemilu dengan pilkada berbeda. Beban KPPS di pemilu itu memang lebih kompleks, ya, lebih berat gitu. Karena apa? Dia harus mengerjakan ya dengan 5 jenis pemilihan. Dimulai dengan presiden, wakil presiden, dimulai dengan DPD-nya, dimulai dengan DPR RI-nya, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Yang notabene-nya per parpol ini dengan dapilnya berbeda-beda dengan jumlah ya calonnya, itu yang luar biasa menurut saya ya. Nah, artinya apa? Ini akan menghasilkan human error. Harapannya ke depan dengan sistem pemilu yang ada itu bisa diminimalisir. Bagaimana dengan data-data ini bisa diminimalisir sehingga masyarakat itu sendiri tidak petugas KPPS kita mengurangi beban ya, beban kerjanya gitu, sehingga tidak terjadi yang namanya human error. Nah, human error itu akan menghasilkan apa? Bukan hanya kepada petugas kita loh, Pak Thomas. Tidak kepada hanya petugas kita, tetapi kepada pemilih, kepada masyarakat. Karena saking banyaknya ya kertas dengan 5 kertas, apalagi dimulai DPR RI ya sampai ke DPRD kabupaten kota ini, dengan banyaknya ini dia bisa melakukan kesalahan sehingga muncul apa? Suara tidak sah. Ya, suara tidak sah kan gitu kan. Nah, sehingga itu menghasilkan human error. Ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana dalam pelaksanaan teknisnya ke depan yang didukung oleh sistem perundang-undangan pemilu kita. Mudah-mudahan dengan hal yang kita dengarkan ini akan ada perbaikan, akan ada revisi undang-undang, sehingga dalam pelaksanaan teknisnya regulasi yang atau regulator kita yaitu KPU RI ya, turunannya sampai ke kita itu memberikan pelaksanaan teknis yang lebih sederhana nanti. Sehingga tidak terjadi human error di antara penyelenggara dan juga masyarakat. Itu menjadi hal yang krusial yang kita lihat, dan itu sudah saya tuliskan di jurnal. Ya, dan yang ketiga, kompleksitas desain pemilu itu sendiri sih. Itu tadi salah satunya ya. Nah, masyarakat ini kan orangnya adalah bagaimana dia memberikan aspirasinya dalam memilih itu simpel. Ya, simpel dan juga tidak ribet. Itu memang udah ya semua orang pasti maunya seperti itu gitu ya. Maunya seperti itu. Tetapi saat kita melakukan itu harus ada prosedur. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu, dan mereka tidak mengetahui hal itu. Nah, kan gitu kan. Maka sebenarnya pendidikan demokrasi dan pelaksanaan teknis itu sudah harus segera kita sosialisasikan. Ya. Bagaimana mereka datang itu ke TPS ya, supaya memiliki efisien waktu. Dan juga bagaimana sebenarnya di kita pemilu ini
karena kan ada misinformasi kadang dan komunikasi. Ya, contoh kecil yang saya informasikan adalah bagaimana mungkin tanda kutip akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Oke, buzzer ya. Buzzer ya, akun-akun yang tidak bertanggung jawab yang mencoba menggeser regulasi kepemiluan. Iya, itu selalu ada ya pastinya ya. Kalau Ya. setiap kali tahap penyelenggaraan pemilu ada saja akun-akun ada buzzer aja ya. Dan medsos di Indonesia ini kan kita perlu dengar bahwa masyarakat itu akan sangat gampang dengan informasi genggaman ini, melihat medsos ini, karena dia lebih simpel melihat medsos dibandingkan membaca regulasi. Iya, betul. Itu karena dia lebih gampang karena dia ada di tangannya. Setiap hari yang diakses itu. Nah, dan dilihat gitu kan. Iya. Nah, harapannya sih kita membangun yang namanya Badan Cyber Pemilu yang ada di KPU RI sendiri untuk mengkontrol ini juga, bekerja sama dengan Polri mungkin, ya, bekerja sama dengan pemerintah lah pada dasarnya ya. Sehingga informasi ini tidak menyulitkan kita, karena pengalaman kita di pemilu 2024 ini muncul satu minggu sebelum pemilihan. Hal kecilnya apa? Dikatakan bahwa dimanapun kita KTP kita berada, kita bisa bebas memilih DPRD-nya tidak sesuai dengan alamat de facto-nya, dato de jure, kan gitu kan? Kita nggak melihat ini, gitu. Mereka bilang, aku kan punya KTP ini, aku bebas memilih siapa saja katanya, ya kan? Dia tidak sadar bahwa dia harus masuk di dalam DPT itu sendiri. Gitu. Ini pengalihan informasi melanggar regulasi ini sangat banyak kita temukan dulu. Dan ini menyulitkan para petugas kita di lapangan. Saat dia ingin menjelaskan kepada pemilih tersebut, waktu sudah terbuang kepada pemilih yang lain. Pemilih yang lain yang sudah memahami regulasi, ya, pemaparan. Nah, itu yang saya dapatkan, 3 hal itu yang saya dapatkan untuk hal yang paling krusial dalam pelaksanaan teknis tadi. Untuk evaluasi ke depan. Dan ini menarik sekali teman pemilih apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Aksara. Ada 3 hal penting dan mudah-mudahan podcast kita hari ini ya, mudah-mudahan harapan saya juga ditonton bukan hanya oleh teman pemilih di Kota Batam tapi juga oleh KPU RI. Karena ada masukan penting yang menurut saya evaluasi yang juga menarik dan penting yang sudah disampaikan oleh Pak Aksara tadi terkait sirekap ya kan, agar dibuat lebih efektif dan efisien ya, maksudnya menurut pengalaman di lapangan gitu kan, agar pemanfaatannya baik bagi petugas juga bagi masyarakat itu bisa lebih efisien ya Pak ya. Masyarakat itu lebih gampang lah menggunakan itu ya kan. Kemudian terkait tadi petugas-petugas di lapangan, kemudian kerjasama dengan Badan Cyber ya Pak ya. Dan itu menurut saya evaluasi yang cukup bagus dan mudah-mudahan ditonton oleh KPRI ya. Podcast kita hari ini ya Pak Aksara ya, jadi bisa menjadi masukan lah ya buat pembuatan regulasi untuk pemilu dan pilkada berikutnya. Menarik sekali Pak Aksara, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak Aksara, Pak Aksara sebagai bentuk tindak lanjut ya dari evaluasi yang tadi sudah Bapak sampaikan, tentunya perlu dilakukan langkah-langkah konkret ya Pak ya. Ya, sebagai bentuk inovasi dan langkah perbaikan. Nah, hal-hal apa saja yang ini tadi kan evaluasi tadi itu kan yang Bapak sampaikan nih untuk kemudian dilakukan oleh regulator kita. Nah, kalau dari sisi kita sendiri nih, dari kita sendiri sebagai Bapak sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan di Kota Batam, hal-hal apa saja yang sudah mungkin Bapak rencanakan atau Bapak siapkan untuk kemudian melakukan peningkatan kinerja nanti dalam menghadapi pemilu dan pilkada berikutnya Pak di Kota Batam. Ini menarik sih ya. Tapi pemilu kita mungkin jika tidak ada perubahan regulasi akan dilakukan di 2029, sedangkan saya sendiri akan habis ya. Mudah-mudahan lanjut ya Pak ya, kita doakan mudah-mudahan lanjut. Nah, mudah-mudahan diberi kesempatan berikutnya. Walaupun dia tidak diberi kesempatan, mungkin ini bisa menjadi masukan kepada teman-teman berikutnya, bahwa pelatihan itu sangat perlu. Ya, pelatihan itu sangat perlu tentang pemahaman regulasi. Itu akan kita bangun nanti melalui anggaran berikutnya di 2029, itu akan kita maksimalkan. Selain daripada sosialisasi, pemahaman terhadap regulasi teknis itu yang paling menjadi krusial. Nah, kita ketahui durasi pelatihan yang kita berikan di pemilu sebelumnya ya di 2024 itu maksimal secara. Karena apa? Adanya kedekatan antara
pemilu dengan pilkada. Oke. Nah, kedekatan pemilu dengan pilkada sehingga secara keseluruhan ya fokus itu ada dua yang harus kita kerjakan gitu dalam waktu yang bersamaan. Iya. Ya. Sedangkan regulasinya di pemilu dan pilkada itu kan berbeda. Iya. Ya kan? Nah, walaupun memiliki banyak kesamaan tetapi berbeda. Nah, ini kita melihat durasi tadi tentang kepelatihan itu harus perlu dilakukan. Itu penting ya. Ya, itu penting. Oke. Dan juga mudah-mudahan regulator kita juga menambahkan anggaran ke sana. Oke. Ya, logika tanpa logistik pasti itu nol. Iya, iya, iya. Ya, itu harus kita pahami bersama, logika tanpa logistik itu pasti nol. Apalagi ini adalah penyelenggaraan secara teknis. Ya, apakah biayanya mahal? Menurut saya tidak mengatakan tidak. Karena ini adalah wejangan yang satu kali dalam 5 tahun kita lakukan. Ya, anggaran yang bisa digunakan untuk 5 tahun loh. Kepentingan 5 tahun. Menentukan pemimpin kita siapa untuk 5 tahun. Jadi menurut saya anggaran itu bisa dimaksimalkan, ya ditambahkan. Nah untuk itu sehingga memang sangat efektif ya keputusan MK mengatakan perlunya pemisahan pemilihan untuk pemilu dan pilkada Kepala daerah. Ya, kepala daerah. Itu saya sangat sepakat. Ya. Dengan masukan-masukan dari kawan-kawan para pegiat pemilu, pegiat demokrasi, kita sepakat di situ. Tuh. Dari saya pribadi ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah totalitas perombakan perbaikan Sirekap tadi. Melalui apa-apa yang sudah kita alami di Sirekap tadi ya. Nah itu memang harus dilakukan perbaikan. Ya, karena menurut Pak Aksara itu mungkin salah satu hal yang krusial ya Pak ya. Sangat krusial. Sirekap tadi ya. Sirekap tadi. Tapi memang puji Tuhan kalau kita melihat berkaca di pengalaman pemilu 2019 dengan 2024 sudah sangat banyak perbaikan. Oke. Ya menggunakan Sirekap tadi. Walaupun dalam halnya Sirekap ini ya alat bantu. Ya, tetap yang kita lihat itu adalah hasil rekapitulasi berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga ke pusat. Ya, tetap situ menjadi patokannya. Tapi dengan alat bantu ini luar biasa seperti yang kita paparkan sebelumnya. Itu. Baru yang ketiga adalah apa? Lakukan revisi undang-undang untuk mendorong penyederhanaan desain pemilu jangka menengah. Gitu. Ya, artinya apa? Di sini kita juga harus melihat ya bahwa pemilu itu bukan hanya berbicara di satu hari itu saja. Setelah satu hari itu berbicara rekapitulasi. Ya, itu bukan di situ saja sebenarnya. Ya, artinya apa? Pemilihan dan pemungutan suara itu sebenarnya berproses secara kontinuitas melalui perbaikan apa? Regulasi, ya, yang pelaksanaan teknisnya disederhanakan. Nah, gitu. Mungkin jika nanti ada masukan dan revisi bagaimana kita berkaca dengan para negara-negara maju. Ya, yang lebih sederhana mungkin. Lebih sederhana gitu ya. Karena masyarakat kita ini kita harus tahu, masyarakat kita ini butuh yang lebih simpel lebih sederhana ya, lebih mudah untuk dilakukan ya. Apalagi dengan populasi kita. Karena saya melihat bonus demografi kita ini sangat mempengaruhi. Nah, artinya apa? Dengan melihat demografi yang sangat luas, ya, sangat banyak ya di Indonesia, maka perlu penyederhanaan desain pemilu. Ya, supaya apa? Tidak terjadi human error tadi. Desain penyederhanaan itu perlu gitu. Itu menurut saya. Jadi ada 3 ya, perbaikan Sirekap, kurangi beban KPPS, dan dorong penyederhanaan desain pemilu. Luar biasa ya. Jadi lagi-lagi yang disampaikan oleh Pak Aksara, masukan ya untuk pembuat regulator agar pelaksanaan pemilu, intinya begitu ya Pak ya, pelaksanaan pemilu itu dibuat lebih simpel, lebih sederhana dan mudah untuk dilakukan oleh masyarakat ya Pak ya. Betul. Karena itu juga pasti tentunya masukan dari masyarakat ya Pak ya. Benar. Dan hasil kinerja kita yang selama ini kita lakukan di masyarakat, dan kita ini adalah
bagian penting dari itu juga. Iya, baik. Luar biasa sekali, menarik sekali Pak Aksara yang sudah disampaikan. Dan teman pemilih, dari pembahasan kita kali ini bisa kita lihat bahwa evaluasi, inovasi, dan transparansi tentunya menjadi satu kesatuan penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasilnya dan terhadap penyelenggara tentunya. Baik Pak Aksara, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini, kami ingin dong mendengarkan pesan-pesan dari Pak Aksara khususnya buat teman pemilih kita di luar sana. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar mereka semakin yakin bahwa setiap suara yang mereka berikan benar-benar dijaga dan diproses dengan penuh tanggung jawab oleh penyelenggara pemilu, khususnya oleh KPU Kota Batam. Silakan. Ya, baik Pak Thomas. Mungkin narasinya sedikit saja ya bisa saya sampaikan kepada masyarakat Kota Batam dan juga bisa masyarakat Indonesia yang melihat podcast KPU Kota Batam ya. Semoga ini bermanfaat. Bahwa pemilu itu tidak semata-mata saat kita lakukan pemungutan dan rekapitulasi suara, tetapi ikutilah setiap titik ya, setiap titik perubahan demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimana tahapan demokrasi itu berjalan, bagaimana tahapan regulasi untuk mendapatkan demokrasi yang sempurna di Indonesia. Silakan memberikan saran, tanggapan, dan tanggaplah terhadap itu. Dan saat pada ujungnya finalnya kita melakukan pemilihan, maka pemilu harus kita jaga dan awasi bersama ya. Nah, mulai dari data setiap TPS sampai dengan jenjangnya ke pusat. Jika ada kesalahan, segera aktif melaporkan sesuai mekanisme, dan mari kita kawal prosesnya dengan kritis, tetapi tetap berbasis data, tidak asumsi. Wah, luar biasa sekali. Ada lagi Pak? Mungkin itu saja. Oke, luar biasa sekali teman pemilih. Itu tadi pesan-pesan yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pak Aksara. Luar biasa sekali bincang-bincang kita hari ini. Pak Aksara, salah satu komisioner KPU Kota Batam. Terima kasih sekali lagi Pak Aksara. Ya, terima kasih Pak Thomas. Ya, untuk bincang-bincang kita yang sangat menarik hari ini. Ada banyak refleksi dan evaluasi menarik yang sudah disampaikan. Dan tentunya dari diskusi ini kembali kita belajar ya, bahwa di balik setiap hasil pemilu selalu ada proses teknis yang dijalankan secara terstruktur, akurat, dan penuh tanggung jawab. Bukan hanya soal prosedur, tapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap hasil demokrasi itu sendiri. Sekali lagi, terima kasih Pak Aksara. Terima kasih Pak Thomas. Teman pemilih, saya Thomas pamit undur diri. Mari bersama membangun demokrasi yang lebih cerdas, partisipatif, dan berintegritas di Kota Batam. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.